Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini pada saat ini kalian ketemu dengan saya, nama saya Pak Zainuddin yang mengampu mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah di kelas 12 ini. Ya, perkenalkan nama saya Pak Zainuddin. Ini foto saya. Kalau kalian ingin ke rumah saya, alamat saya Desa Kain Kidul, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri. Pada saat ini mari kita buka pelajaran dengan doa bersama-sama agar pelajaran hari ini bisa membawa berkah dan barokah setelah lulus dan bermanfaat. Berdoa mulai. Ya, terima kasih pada mata pelajaran ini. Diharapkan nanti kalian menguasai kompetensi dasar 3.10 yaitu menganalisis transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Yang 4.10 yaitu melakukan pencatatan akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Sebelumnya kita harus paham dalam mempelajari akuntansi aset satuan kerja ini, yaitu dalam mempelajari ini kalian harus paham yaitu apa pengertian aset. Yaitu pengertian aset adalah aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya. Klasifikasi aset. Aset diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu aset lancar. Apakah yang disebut aset lancar? Aset lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau aset yang dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sekali lagi, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar. Aset non lancar adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Sekali lagi, aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Yang C yaitu akuntansi kas. Pengertian kas. Ya, kita ingin belajar akuntansi kas, kita harus paham tentang pengertian kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di
bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat liquid, yang siap dijabarkan atau dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Klasifikasi kas dan setara kas. Unsur-unsur yang termasuk dalam kas meliputi kas di kas daerah. Apa saja kas yang di kas daerah? Yaitu kas di kas daerah, potongan pajak dan lainnya, kas transitoris dan kas lainnya. Yang B, kas di bendahara penerimaan yang terdiri dari pendapatan yang belum disetor dan uang titipan. Sekali lagi, kas di bendahara penerimaan yang terdiri dari pendapatan yang belum disetor dan uang titipan. Yang C, kas di bendahara pengeluaran. Jadi tadi ada penerimaan, sekarang ada pengeluaran. Kas di bendahara pengeluaran yang terdiri dari sisa pengisian kas up atau uang persediaan, GU atau ganti uang, TU atau tambah uang pajak di SKPD yang belum disetor dan uang titipan. Kas diblut. Kas diblut atau badan layanan umum daerah yang terdiri dari kas tunai diblut, kas di bank blut, pajak yang belum disetor blut, uang muka pasien RSUD atau blut, dan uang titipan blut. Yang E, kas lainnya. Yang F, setara kas. Sedangkan unsur-unsur termasuk setara kas itu seperti adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan. Surat utang negara dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan. Akuntansi kas dalam SKPD. Jenis-jenis surat permintaan pembayaran atau SPP yang digunakan oleh SKPD terkait pengeluaran uang. Seperti apakah jenis-jenis surat permintaan pembayaran SPP yang digunakan oleh SKPD terkait pengeluaran uang? Yaitu seperti 1. Surat permintaan pembayaran uang persediaan SPP-UP. Itu apa saja seperti bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP setiap awal tahun anggaran setelah dikeluarkan SK Kepala Daerah tentang besarnya UP, tujuan SPP-UP untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP atau UP hanya sekali dalam setahun. UP atau UP itu uang persediaan ya. Yang B, surat permintaan pembayaran ganti uang atau SPPGU. Pada saat UP telah terpakai, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP ganti uang persediaan sejumlah SPJ yang telah disahkan.
Yang C, surat permintaan pembayaran tambah uang SPPTU. Yaitu apabila terdapat kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan UP tidak mencukupi, maka bendahara dapat mengajukan SPPTU. Yang D, surat permintaan pembayaran langsung SSP LS. SPP ini dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Jadi itu jenis-jenis permintaan pembayaran SPP. Nah, Pak, akuntansi kas dalam SKPPD maksudnya bagaimana? Yaitu setiap penerimaan uang SKPD harus disetorkan ke kas daerah dan setiap pengeluaran uang dilakukan dari kas daerah baik dengan mekanisme pembayaran langsung dari kas daerah atau dengan uang persediaan. Mekanisme ini diterapkan dengan menggunakan akun RKP PKD di tingkat SKPD dan RKSKPD di tingkat SKPKD BUD. RKP itu apa, Pak? Rencana Kerja Pemerintah. Nah, Pak, SKPD apa? Ada yang bertanya seperti itu, yaitu SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kalau masih bingung. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran kas setara kas. Maksudnya bagaimana pengakuan dan pengukuran kas setara kas? Kas ini diakui pada saat kas diterima pada rekening umum pemerintah. Kas diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai yang tertulis pada instrumen kas. Kas yang berbentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Maksudnya pengukuran kas setara seperti itu. Yaitu kas yang berbentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Ya. Pencatatan kas dan setara kas. Yang kelima, pencatatan kas dan setara kas. Transaksi kas dapat dikembangkan menjadi dua kelompok, yaitu transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pencatatan akuntansi kas adalah sebagai berikut. Contohnya seperti itu, yaitu nomor 1, yaitu transaksi penerimaan kas, uraian jurnal finansial. Jurnal finansial kas maksud dan setara kas maksudnya debit yaitu pendapatan LO aset maksudnya debit. Kewajiban ekuitas maksudnya kredit. Jadi maksudnya debit dan kredit kita bisa melihat di kolom ini. Yang kedua yaitu ada juga realisasi anggaran perubahan SAL. Ini juga maksudnya debit dan pendapatan aset-aset kewajiban ekuitas maksudnya kredit. Transaksi yang kedua, transaksi pengeluaran kas, jurnal finansial beban aset, kewajiban ekuitas kas, setara kas maksudnya debit. Kalau kas dan setara kas maksudnya kredit.
Nah, ini bisa dilihat nanti kolomnya ya. Nanti materinya juga saya share di PowerPoint di Google Classroom. Ya, sekarang kita belajar mengerjakan, yaitu kita ada belajar mengerjakan untuk transaksi. Ini contoh transaksi contoh ya. Tanggal 31 Agustus 2018. Satuan Kerja Kerta menerima pembayaran pendapatan retribusi pasar senilai Rp 2 juta. Jurnal dari transaksi tersebut. Ya, ini jurnalnya seperti ini. Nah, tanggal 31 bulan Agustus 2018, Korean Jurnal Finansial Kas Jurnal Finansial Kas dan Setara Kas. Jurnal Finansial Kas dan Setara Kas, ya, masuk debit, pendapatan retribusi pelayanan pesta masuk kredit. Jadi masuk debit dan kredit. Itu masuk debit dan kredit. Harus dilihat ya nanti jurnal relasi anggaran perubahan sal masuk debit dan mendapat retribusi pelayanan pasar LSR masuk kredit. Nah, ada pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan tadi. Pak, ekuitas siapa? Ekuitas itu disebut equity atau disebut equity, yaitu perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual dari tagihan. Juga ada yang tanya, Pak, LO itu apa? Pendapatan LO itu laporan operasional. Nah, adanya juga LRA. LRA itu laporan realisasi anggaran. Kalau SAL, nah SAL itu apa Pak Zen? Saldo anggaran lebih ya. Sudah ya, SAL itu saldo anggaran lebih. Terima kasih. Segera setelah ini dikerjakan soalnya saya upload, nanti linknya ada di GC Google Classroom. Terima kasih, semoga pelajaran hari membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.